Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5 yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 berjudul panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1. Materi kita kali ini adalah kelas 5, tema 6 yang berjudul panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1 yang bermuatan bahasa Indonesia dan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar arti kata baru dan kalimat yang ada dalam teks eksplanasi. Pada muatan IPA, kita akan belajar tentang benda-benda konduktor dan isolator. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menggarisbawahi bacaan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat diagram, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks eksplanasi pada media cetak secara tertulis dan jelas. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita yang dapat menghantarkan panas dengan benar. Keempat, dengan percobaan, siswa mampu membuat kesimpulan atau laporan hasil percobaan dengan benar. Nah, menyenangkan bukan materi hari ini? Dan tentunya kalian tidak sabar. Yuk, mari kita mulai. Perhatikan benda-benda di bawah ini. Ada panci yang terbuat dari aluminium, ada spatula yang terbuat dari logam, ada sendok sayur yang terbuat dari kayu, ada sarung tangan yang terbuat dari kain, dan lain-lain. Benda-benda tersebut digolongkan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jenis yang kedua adalah benda konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Di antara benda isolator dan konduktor, ada benda yang sedikit dapat menghantarkan panas, yaitu yang disebut dengan benda semikonduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor biasanya terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan adalah besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya adalah panci, wajan, spatula, dan lain-lain. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah sendok sayur yang terbuat dari kayu, sarung tangan dan serbet yang terbuat dari kain, dan mangkok yang terbuat dari plastik. Jenis bahan yang paling sering digunakan isolator adalah kain, kayu, karet, dan plastik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya adalah panci. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Sedangkan tutup panci dan pegangan panci terbuat dari kayu yang merupakan isolator. Nah, sudah mengerti bukan mana yang termasuk konduktor dan mana yang termasuk isolator? Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bacalah bacaan berikut dengan teliti, dengan cermat,
Sambil kita perhatikan, kita garis bawahi kata-kata yang dicetak miring. Setelah membaca bacaan di atas, kita menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Kata yang pertama adalah bahan. Bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu atau bakal. Contoh kalimatnya adalah panci terbuat dari bahan aluminium. Konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Kata kedua adalah menghantar. Menghantar artinya mengirimkan atau membawa ke suatu tempat. Contoh kalimatnya adalah 1. Besi dapat menghantarkan panas dengan baik. 2. Kayu tidak dapat menghantarkan panas. Kata ketiga adalah konduktor. Konduktor artinya bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya adalah 1. Aluminium merupakan salah satu bahan konduktor. 2. Ada banyak benda yang digolongkan ke dalam konduktor. Kata yang keempat adalah isolator. Isolator artinya bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya adalah 1. Plastik merupakan salah satu bahan isolator. 2. Isolator bersifat tidak menghantarkan panas. Kata kelima adalah semikonduktor. Semikonduktor artinya bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya adalah 1. Bahan semikonduktor sering ditemui pada komponen elektronika. 2. Semikonduktor mempunyai daya penghantar panas yang sedikit. Kata terakhir adalah alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan atau membuat sesuatu. Contoh kalimatnya, 1. Panci adalah salah satu contoh alat dapur. 2. Kita membutuhkan alat untuk membuat sesuatu. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, kita bisa menemukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Paragraf 1, 2, 3, dan 4, kita bisa menemukan kalimat penting sebagai berikut. Nah, anak-anakku sekalian, dengan menggunakan hal-hal penting atau kalimat-kalimat penting dalam paragraf yang telah kalian tulis sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, bagaimana? Asyik bukan? Pelajaran kita kali ini, kita bisa membuat kalimat, kita bisa mengetahui benda-benda mana yang termasuk konduktor, mana yang termasuk isolator, maupun yang termasuk semikonduktor. Setelah kalian memahami materi, kalian bisa mengerjakan evaluasi pada Google Form yang linknya tertera sebagai berikut. Jangan lupa ketik nama, kelas, dan nomor absen. Selamat mengerjakan. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berguna untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.